Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu bukratal jum'ati fil madrasati khamisa Rajab sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'ah anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annahu qala udu mardakum, sambangilah teman-temanmu yang sedang sakit, menyambangi orang yang sakit. Wa syai'ul janazata, dan takziailah teman-temanmu yang meninggal dunia. Tasyi'ul janazah artinya mengiring katil, ikut ikut serta dalam upacara pemakaman, ya. Fa innahu yudzakirukumul akhirah, dengan cara itu kamu akan ingat akhirat. Sekali lagi, itu saya kira masih efektif memang menyambangi orang sakit, takziah orang mati, itu mengingatkan kita, minimal muncul kesadaran dalam pikiran kita dalam bentuk imajinasi, nanti saya juga seperti itu kok. Kapan-kapan aku juga akan dimandikan, kapan-kapan aku juga akan digotong, dikatil, dan kapan-kapan aku pun pasti akan dikubur di dalam tanah juga, minimal semacam itu. Tetapi ingat, ketika menjadi sesuatu yang rutin, sensitivitas kita menjadi menurun. Karena kita sholat setiap hari, maka apa yang terjadi? Ngelambiar kape sembahyang. Betul enggak? Ya, apa saja kalau tenggelam dalam rutinitas itu akan mengurangi kesadaran kita. Nikmat juga sama, kalau setiap hari kita merasakannya, lama-lama kita tidak menyadarinya lagi. Pengen tahu? Orang yang tiap hari mandiin mayit siapa namanya? Lebek. Pulang memandikan mayat, istrinya nunggu nggak pulang-pulang. Katanya, Kang, wis turun ngadusane, sudah, masih ada satu lagi yang perlu dimandiin katanya. Habis memandikan mayat, dia berselingkuh. Enggak ingat nanti nggak apa. Kenapa? Karena setiap hari. Paham? Apa saja, termasuk istri juga. Kalau setiap hari congorek pun beka, suase bosen, tongol maning congor pun, ya. Makanya perlu dilakukan, jangan tenggelam dalam rutinitas, tapi kita lakukan variabel, ya, bervariasi apa saja. Termasuk kita juga perjalanan qasadar Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam bidzalika, yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan perintah menyambangi orang mayat dan mengantar mayat, menyambangi orang sakit dan mengantar mayat ke kuburan. Tujuannya apa? An yudzakiraka antadkurul akhirata, supaya kamu ingat akan hari akhirat, ingat akan mati. Wa antum tahrabuna min dzikriha, di mana kamu selalu menghindar untuk mengingat kematian, untuk mengingat kamu supaya akan kematian. Karena selama ini engkau selalu menghindar, ya, dari kematian tuh, berusaha untuk melupakan.
Wa tuhibbunal ajilata, kamu sibuk dengan mencintai urusan-urusan dunia ini. Ya, melarikan diri dari kesadaran kita akan kematian. An qaribin yuhalu bainakum wa bainaha bila amrikum. Padahal urusan dunia tidak akan lama, suatu ketika akan dipisahkan dirimu dan kehidupan di dunia ini tanpa menunggu perintahmu, di luar keinginanmu. Bila amrikum yukhadu min aidikum, akan direnggut dari tanganmu. Dunia akan direnggut dari tanganmu, akan dipisahkan dengan duniamu itu, suka tidak suka. Alladzi antum farihuna bihi, yang selama ini engkau banggakan dunia itu, menjadi pusat kesenangan kamu, menjadi kesenangan kamu. Farihuna, farihuna, farah yafrahu itu artinya senang. Isim fa'ilnya bukan farihun, bukan, tapi farihun. Farihun, isim fa'ilnya faraha, farihun, bukan farihun. Kalau qatala yaqtulu qatilun, daraba yadribu, faraha yafrahu, farihun. Oke, farihun, farihani, farihun. Alladzi antum farihuna bihi taji'ukum al-baghdadu, suatu ketika akan datang kepadamu kemarahan, kebencian. Taji'ukum at-turhatu badalal farhati, nanti akan datang kepadamu kekecewaan, bukan kegembiraan. Dunia yang selama ini engkau timang-timang, suatu ketika akan mengecewakan dirimu sendiri, bukan senang. Ya ghafilu, ya hamaju, wahai orang yang lalai, wahai orang yang dungu, intabih, sadarlah, ketahuilah, ma khuliqta lid dunya, engkau dicipta bukan untuk dunia, engkau dicipta bukan untuk dunia. Wa innama khuliqta lil akhirah, engkau dicipta untuk akhirat. Aku mengatakan kepada anakku, engkau kirim ke pondok ini, ku biayai, segalanya ku cukupi untuk belajar, bukan untuk main-main. Ya, ku sekolahkan kamu di sini untuk menatap masa depan, bukan untuk menghabiskan waktu. Engkau dicipta bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Kalau paham lah. Tapi nggak paham ya nggak apa-apa. Ya kalau nggak paham gimana? Ya ghafilan amma la budda laka minhu, wahai orang yang lalai, melalaikan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajibanmu. Wahai orang yang melalaikan kewajiban, sesuatu yang harus engkau lakukan. Ya ghafilan amma la budda laka minhu, amma saking suwiji-wiji, la budda ora bisa ora, laka maring sira minhu saking ma, gitu. Ya, jadi wahai yang melalaikan kewajiban yang seharusnya engkau lakukan, ternyata tidak kamu lakukan. Qad ja'alta hammaka lisyahawat,
segala keinginanmu hanya tertuju untuk memanjakan syahwatmu saja. Waladzat, dan sekedar mengejar-ngejar kelezatan-kelezatan di dunia ini. Saya sering berkali-kali, jangan pernah memanjakan hawa nafsumu, sebab di penghujungnya akan menghancurkan dirimu sendiri kok. Tetapi jangan kau hancurkan nafsumu. Kalau nafsumu hancur, kamu tidak akan merasa senang hidup di dunia ini. Kamu akan kehilangan segala nikmat, sebab nafsu juga yang menyebabkan kamu merasa karena punya nafsu. Tapi jangan dimanja, dicatu, kan dicatu pas keinginannya gitu. Iya, jadi minimal volumenya diperkecil lah. Yang penting bisa kita kendalikan, bukan dimusnahkan, tapi dikendalikan dengan baik. Saya ingin menjelaskan lagi, jangan beranggapan bahwa nafsu harus dibinasakan. Itu sudah pasangannya, itu memang supaya kamu jadi manusia, maka dikasih nafsu. Kalau nafsunya dibuang, kamu jadi malaikat. Iya. Akalmu banyak penderitaan disebabkan oleh pikiranmu sendiri. Manusia banyak menderita disebabkan oleh pikirannya sendiri. Tetapi ketika pikiran itu dihilangkan, kamu menjadi binatang. Jadi ya harus ada pikiran, ada perasaan, ada nafsu. Dan nafsu selalu saja mengajak yang enggak benar. Betul. Dan itu tidak bisa dihindari. Jadi melawan nafsu itu akan sia-sia. Saya tidak menggunakan metode apa untuk melawan nafsu. Nggak usah pakai metode lagi. Nafsu nggak usah dilawan kok. Nggak bakal menang. Nafsu yang lihat kamu, kamunya tidak lihat ya. Lemah nampak sirapil malah saya nampaknya. Ada kata kunci dari keluhan Nabi Yusuf. Inna nafsala ammaratum bisu. Ini langkah strategis ini nih. Ya punten aja. Iya. Nanti Allah yang mengecilkan volume nafsu itu. Itu. Yang tadinya 120 menjadi 20 sajalah gitu. Ya ghafilan amal labudda laka minhu qad ja'alta hammaka lisahwati wal ladzati wa jam'id dunya. Sehari-hari kesibukanmu hanya mengumpulkan duit, dunia. Ya, mengumpulkan dunia. Enggak juga. Kalau orang terlalu rajin mencari uang, pagi, sore, siang, malam, kerja keras. Apakah itu hobi dunia? Belum. Jangan dulu menilai begini. Sebaiknya tunda dulu keputusan itu. Jangan tergesa-gesa. Apakah dia orang yang cinta dunia atau orang yang serakah? Nanti kita tidak bisa menilai. Nanti setelah menjadi uang dan uang sudah ada di kantong dia, baru kita bisa melihat selama ini untuk apa dia dunia itu. Kalau ternyata untuk menyumbang orang miskin, ngasih anak yatim, ya bukan hubud dunia dong namanya. Ya itu. Jadi nanti bagaimanapun saya berusaha siang malam pagi sore nyari duit. Ya orang bisa aja mengatakan Buya Sakar itu serakah dari dunia siang malam. Ya silakan aja nggak apa. Tapi ya yang penting nanti setelah uang itu ada di kantong saya, itu urusan saya dengan Tuhan saya. Itu urusannya bukan urusan kamu, urusan saya kok. Kita hitung-hitungan sama Allah kok.
bukan dengan kamu kok. Ya Pak Dede gitu kan. Sudah, silakan yang banyak. Nanti Allah akan melihat untuk apa uang yang telah ada di kantongmu itu. Ternyata setelah kantongnya banyak duit buat kawin lagi.